Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Amiro dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas D dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Sebelum kita mengetahui apa sih pengertian dari kelompok, jadi kita harus mengetahui apa pengertian dari konseling. Apa sih pengertian dari konseling dan apa pengertian dari kelompok? Pengertian dari konseling yaitu, jadi konseling adalah sebuah proses antara klien dengan konselor yang dimana ingin memecahkan suatu permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Sedangkan pengertian dari kelompok adalah sejumlah individu yang mempunyai tujuan yang sama yang ada dalam wadah tersebut. Dan dapat kita simpulkan bahwa konseling kelompok adalah suatu proses hubungan intrapersonal antara seorang konselor dengan sekelompok klien yang ada di dalam wadah atau di dalam kelompok tersebut. Dan dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu klien untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh klien. Setelah kita mengetahui pengertian dari konseling kelompok, maka konseling kelompok mempunyai tujuan. Apa sih tujuan dari konseling kelompok itu? Menurut Prayitno, dalam buku Thohirin tahun 2007 halaman 181 menjelaskan bahwa tujuan konseling kelompok yaitu berkembangnya konseling sosialisasi seorang, khususnya kemampuan dalam berkomunikasinya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari konseling kelompok adalah mendorong munculnya motivasi individu dan berkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya yang bersosialisasi atau yang bertentang dengan komunikasi, yang mengalami kesulitan dalam perkembangannya dan memanfaatkan dinamika kelompok. Itulah yang dimaksud dengan tujuan dari konseling kelompok. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, dan tahapan-tahapan dalam konseling kelompok, selanjutnya itu teknik. Teknik dalam konseling kelompok yaitu yang pertama teknik reinforcement atau teknik penguatan. Teknik penguatan adalah salah satu metode dalam menstimulasi dan interaksi antara anggota kelompok adalah dengan membuat pernyataan verbal ataupun non-verbal yang bersifat menyenangkan. Dengan cara ini sangat membantu ketika memulai konseling pada kelompok baru. Yang kedua yaitu teknik summary atau meringkas. Summary adalah kumpulan dari dua tema masalah atau lebih dan refleksi yang menggunakan ringkasan dari pembicaraan konseling atau klien. Teknik ini digunakan selama proses konseling terjadi. Setelah anggota kelompok mendiskusikan topik yang dibahas, konselor kemudian meringkas apa yang telah dibicarakan. Yang ketiga yaitu teknik diskusi. Diskusi kelompok merupakan bentuk konseling di mana konselor melaksanakan konseling dengan cara diskusi kelompok. Teknik ini bisa digunakan dalam 1 atau 2 sesi konseling kelompok untuk menanyakan informasi yang penting. Penekanannya bukan pada diskusi, tetapi pada penjelasan hal-hal yang belum dipahami oleh anggota kelompok. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, tahapan, dan teknik, selanjutnya yaitu komponen dalam konseling kelompok. Menurut Prayitno, dalam bukunya halaman 135 pada tahun 1995 menjelaskan dalam konseling kelompok terdapat 3 komponen yang berperan yaitu yang pertama yaitu pemimpin kelompok atau konselor, yang kedua peserta atau anggota kelompok atau klien, dan yang ketiga yaitu dinamika kelompok.